kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus Dia limpahkan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat lainnya yang sama-sama kita rasakan, yang semuanya patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa, hari Jumat ba'da salat maghrib, malam Sabtu kita mempelajari tafsir Al-Quran. Dan sekarang kita memasuki ayat keempat ya dari surah Al-Baqarah. Saya akan bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Baik, artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Baik, sebagaimana kita pelajari pada pertemuan yang lalu, bahwa di surah Al-Baqarah ini Allah membagi manusia ke dalam 3 kelompok. Ada golongan orang yang mukmin dan bertakwa, ya, serta Allah terangkan sifat mereka. Kemudian ada golongan orang-orang kafir, ya, di 2 ayat, hanya 2 ayat saja. Kemudian golongan orang-orang munafik yang secara panjang lebar Allah Subhanahu wa taala terangkan, ya. Dimana kalau untuk orang-orang munafik Allah Subhanahu wa taala terangkan panjang lebar karena bahayanya mereka terhadap kaum mukmin, kaum muslimin, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala terangkan panjang lebar, ya, lebih detail, lebih rinci, agar kaum muslimin waspada terhadap bahaya mereka, karena mereka berada di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara panjang lebar sifat mereka. Adapun pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5, ya, Allah Subhanahu wa taala terangkan golongan yang pertama, yaitu golongan orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa. Yang sifat mereka Allah Subhanahu wa taala terangkan, ya, bahwa mereka itu beriman kepada yang gaib. Sudah kita pelajari sebelumnya, ya, cakupan beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah, malaikat, ya, dan yang tidak mereka saksikan lainnya tapi ada. Kemudian sifat mereka, ciri mereka mendirikan sholat. Sudah kita bahas bahwa mendirikan itu meliputi mendirikan lahir dan batin. Lahir dengan mengerjakan syarat, rukun, kemudian menambahkan dengan lebih utama lagi dengan yang sunnah-sunnah, ya, syarat, rukun, dan mengerjakan kewajiban, dan lebih sempurna lagi dengan sunnah-sunnah. Sedangkan batiniyahnya adalah dengan khusyuk, yakni menghadirkan hati dan atau pikirannya fokus dan tidak banyak bergerak. Itu mendirikan batiniyah. Inilah yang punya pengaruh dahsyat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya menggunakan kata mendirikan, bukan sekedar melaksanakan. Dengan sholat hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi baik, sedangkan dengan yang berikutnya zakat, infak, hubungan mereka dengan manusia menjadi baik.
ciri berikutnya adalah dan dari rezeki yang kami karuniakan kepada mereka, mereka menafkahkan. Mereka menafkahkan sebagian rezeki. Kata sebagian di sini bukan separuh tapi sedikit, ya, tidak banyak, gitu ya. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk keluarkan. Zakat misalnya hanya 1/40 atau 2,5% ketika harta seorang telah mencapai nisab, tidak banyak. Baik, berikutnya adalah sifat atau ciri orang-orang yang bertakwa yang selanjutnya yang sekarang akan kita pelajari, ya, yaitu bahwa mereka di samping beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, ya, menafkahkan sebagian rezeki yang Allah karuniakan kepada mereka, mereka juga, ya, yu'minuna bima unzila ilaik, beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'an, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'an. Demikian pula, ya, apa yang diturunkan kepada beliau, yaitu hikmah, yaitu as-sunnah, karena sunnah juga merupakan wahyu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Beliau tidaklah menyampaikan atas hawa nafsunya. Yang beliau sampaikan tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga sunnah beliau juga merupakan wahyu yang wajib diimani. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka beriman, mengimani, gitu ya, Al-Qur'an dan yang beliau bawa juga yaitu As-Sunnah. Wa ma unzila min qablik, dan mereka juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, seperti Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, ada suhuf-suhuf, mereka beriman. Ya, dan inilah kelebihan umat Nabi Muhammad SAW, beriman kepada semua kitab yang diturunkan dan beriman kepada semua rasul yang diutus. Berbeda dengan Yahudi yang hanya sampai beriman kepada yang sampai hanya kitab Taurat, Nasrani yang sampai kepada kitab Injil. Kalau kita beriman kepada semuanya, tentu yang beriman kepada semuanya lebih baik daripada yang hanya beriman kepada sebagian. Kita juga beriman kepada semua rasul, ya, orang Yahudi sampai kepada Nabi Musa, orang Nasrani hanya sampai Nabi Isa. Kita beriman kepada semuanya. Tentu yang beriman kepada semuanya lebih baik daripada yang beriman kepada sebagiannya, gitu ya. Di samping itu, ya, kitab-kitab Taurat, Injil memberitahukan akan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Demikian pula nabi-nabi pun yang sebelumnya memberitahukan juga akan kedatangan nabi yang datang setelahnya dan setelahnya. Sehingga sebenarnya kalau mereka orang Yahudi katanya hanya beriman sampai Nabi Musa dan kitab Taurat, tapi nggak beriman kepada Nabi Isa dan kitab Injil, sama aja ingkar juga kepada Nabi Musa dan kitab Taurat. Orang-orang Nasrani yang katanya beriman kepada Nabi Isa dan kitab Injil, tapi nggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sama aja nggak beriman kepada Nabi Isa dan kitab Injil. Karena Nabi Isa nyuruh beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Injil memberitakan akan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Maka yang pengikut sejati Nabi Isa adalah yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lihat di sini kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW seperti Taurat, Zabur, Injil dan suhuf-suhuf yang disebutkan dalam Al-Quran yang diturunkan kepada para rasul. Orang-orang mukmin tidak membedakan para rasul dengan hanya beriman kepada sebagian dan ingkar kepada sebagian yang lain. Seperti Yahudi, ya, beriman kepada sebagian, ingkar kepada sebagian. Nasrani juga seperti itu. Mereka tidak beda-bedakan. La nufarriqu baina ahadim min rusul. Mereka tidak mengingkari apa yang mereka bawa, para rasul bawa. Nah, di sini ya, para rasul bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para rasul, ya, yakni dengan memberikan wahyu kepada malaikat Jibril. Lalu Jibril menyampaikan kepada rasul tersebut. Dalam beriman kepada kitab-kitab Allah, ya, ada beberapa hal yang mesti kita imani.
Yang pertama, mengimani bahwa kitab itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, beriman kepada kitab-kitab tersebut baik secara tafsir maupun ijmal, baik secara rinci maupun secara garis besar. Secara tafsir, yang disebutkan secara rinci namanya kitab ini diberikan kepada nabi yang bernama ini. Tadi ya, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, kita imani. Yang tidak disebutkan nama kitabnya, nama Rasul penerimanya, maka kita imani secara garis besar, gitu ya, secara garis besar. Yang ketiga, beriman kepada kitab berita yang ada dalam kitab tersebut selama masih murni atau belum dirubah, seperti berita Al-Quran dan berita kitab-kitab yang belum dirubah. Ya, kita katakan yang masih murni karena kitab-kitab selain Al-Quran tidak dijaga kemurniannya, seperti hanya Al-Quran yang dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jaga, ya, sehingga dari sejak diturunkan, ya, dan seterusnya sampai kiamat tidak akan dapat dirubah. Ya. Beda dengan kitab sebelum Al-Quran, Taurat dirubah-rubah, Injil dirubah-rubah, ya, sehingga kita dapat ketahui, ya, dari penerjemahan saja dari bahasa Ibrani kemudian dibahasakan ke berbagai bahasa dunia, bahasa Inggris, ya, kemudian bahasa kita bahasa Indonesia, dan tidak dicantumkan teks aslinya sudah mempermudah untuk terjadinya perubahan. Ya. Beda dengan Al-Quran yang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa dunia, ya, disebutkan apa? Teks aslinya, sehingga kalau ada kesalahan penerjemahan dapat diluruskan. Ya. Jadi kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak dijaga kemurniannya, berbeda dengan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala jaga. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang menurunkan dzikr Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Ya. Kita bisa lihat di sini, saya kasih lihat. Ya. Untuk memperjelas saja. Nah, ya, bukti kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah tidak murni lagi. Kita bisa lihat di sini, ya, kontradiksi dalam Injil misalnya antara, ya, kitab yang ini, ya. Nah, lihat, ini disebutkan 700, ini 7.000, ini 40.000 orang pasukan berkuda, ini pasukan berjalan kaki, ya, ini 22, 42. Ini bernama Sausa, ini bernama Eraya, ya, ini 3.600, 3.300, menunjukkan perubahan, ya, kitab-kitab sebelum Al-Quran, ya, dengan diberikan tambahan, dirubah, dikurangi atau dihilangkan, sehingga tidak murni lagi seperti keadaan ketika diturunkan, ya, sebagaimana firman Allah Taala di surah An-Nisa, "Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadhi'i." Yaitu orang-orang Yahudi, mereka merubah perkataan dari tempatnya. Nah, maka termasuk bagian dari beriman adalah beriman kitab tersebut turun dari sisi Allah, beriman kepada nama dan penerima kitab tersebut, membenarkan isinya, dan yang keempat adalah mengamalkan hukum yang terkandung dalam kitab-kitab tersebut selama belum dihapus, disertai dengan sikap ridha dan menerima. Namun setelah diturunkan Al-Quran, maka kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah mansuh, sudah dihapus, tidak bisa lagi diamalkan. Yang diamalkan hanyalah Al-Quran saja atau hukum yang dibenarkan oleh Al-Quran. Sulaiman bin Habib berkata, kita hanya diperintahkan beriman kepada kitab Taurat dan Injil dan tidak diperintahkan mengamalkan hukum yang ada pada keduanya. Nah, inilah cakupan beriman kepada kitab Allah. Ya, ciri orang yang bertakwa adalah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan tanpa membeda-bedakan. Tapi beriman di sini
Bukan maksudnya mengamalkan isi kitab Taurat, mengamalkan isi kitab Injil. Ya, karena isi atau ajaran sudah mansuh, dihapus oleh Al-Quran. Maka yang diamalkan hanyalah Al-Quran. Wabil akhirati hum yuqinun, dan serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Ya. Ya, yakin, yakni betul-betul percaya, yang tidak disertai oleh keraguan. Kalau ragu-ragu, masih ada ragu-ragu, belum yakin. Ya. Yang dimaksud dengan akhirat, ya, yakni kehidupan setelah dunia, setelah kehidupan dunia. Kenapa disebut dengan akhirat? Karena berada di akhir setelah kehidupan dunia. Kalau dunia disebut dengan dunia karena keadaannya yang lebih duluan. Yang kedua karena keadaan yang rendah kenikmatannya daripada akhirat. Maka disebut dengan dunia. Kehidupan akhirat ini mencakup kehidupan setelah mati sebenarnya. Ya, meskipun maksudnya disebut dengan al-barzakh. Ya, sehingga beriman kepada akhirat, beriman kepada peristiwa yang akan terjadi setelah kita meninggal dunia. Ada fitnah kubur, ada nikmat kubur, ada azab kubur, serta peristiwa yang terjadi setelah dunia berakhir. Kebangkitan, kemudian kehancuran alam semesta ini, kebangkitan, dikumpulkan manusia di padang mahsyar, dihisab, ditimbang, dan kemudian melewati sirat, dan akhir dari itu adalah masuk surga atau masuk neraka. Yakin akan adanya kehidupan akhirat adalah benar-benar percaya akan adanya kehidupan setelah mati, yaitu alam barzakh, dan setelah dunia berakhir seperti kebangkitan, pengumpulan manusia di padang mahsyar, adanya hisab, pemeriksaan terhadap amal, penimbangan amal, sirat, surga, neraka, dan seterusnya. Nah, orang yang seperti ini sifatnya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah, yakni yang disebutkan sifatnya, beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah, malaikat, hari akhirat, ya. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari kiamat, ya. Mereka ini, ya, ala huda, itulah yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka, dari Tuhan mereka. yakni mereka berjalan di atas cahaya dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan di atas taufiknya. Inilah yang mendapatkan petunjuk, golongan yang mendapatkan petunjuk seperti ini sifatnya. Beriman kepada semua yang wajib diimani, Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi dan rasul, hari akhir, dan beriman kepada takdir. Kemudian mengamalkan konsekuensi keimanan dengan mendirikan sholat, menunaikan zakat. Ini berada di atas hidayah. Ya. Kalau tidak demikian, berarti apa? Tidak di atas hidayah atau tersesat. Contoh, ya, beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi dan rasul, hari akhir, tetapi tidak beriman kepada takdir, maka tersesat, tidak di atas hidayah. Atau beriman kepada Allah, kitab-kitab, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, nabi dan rasul, hari akhir, beriman kepada takdir, tapi tidak mendirikan sholat, maka tidak berada di atas hidayah atau tersesat. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi dan rasul, hari akhir, beriman kepada takdir, mendirikan sholat tapi tidak zakat, maka termasuk tidak di atas hidayah, gitu ya. Makanya di zaman Abu Bakar As-Siddiq, orang yang enggan bayar zakat apa? Diperangi, karena tidak di atas hidayah. Ya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah yang disebutkan sifatnya tadi adalah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Di dunia dapatkan petunjuk, di akhirat masuk ke dalam surga. Ya. Arti sesungguhnya dari beruntung adalah, ya, orang yang mendapatkan apa yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya cita-cita, kemudian dia mau perolehnya, itulah beruntung. Orang yang masuk surga dikatakan beruntung karena apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un." Ya. Di surga itu apa yang kalian minta dan apa yang kalian inginkan ada di hadapan. Sehingga dikatakan beruntung. Gitu ya.
memperoleh apa yang diharapkan dan terhindar dari sesuatu yang dikhawatirkan. Ya. Falah atau beruntung juga bisa diartikan dengan kekal. Jadi mereka akan kekal dalam kenikmatan yang abadi, yang istiqomah di atas tadi sampai meninggal dunia, beriman kepada semua yang wajib diimani, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melakukan rukun Islam yang 5 itu. Kalau haji sesuai dengan kemampuan, maka mereka akan memperoleh falah, keberuntungan. Makanya kan dalam azan setelah kalimat hayya 'alas shalah apa? Hayya 'alal falah, menunjukkan bahwa dengan sholat, ya, beriman kepada Allah, kepada yang wajib diimani lainnya, mereka akan memperoleh falah, keberuntungan. Dalam ayat ini terdapat ajakan dan dorongan kepada orang-orang yang beriman agar memiliki sifat orang-orang yang memperoleh hidayah dan keberuntungan, agar menempuh jalan itu sehingga mereka mendapatkan petunjuk dan memperoleh keberuntungan di dunia dan di akhirat. Nah, inilah golongan yang pertama dari kalangan manusia yang beruntung dan di atas hidayah. Ya, hidupnya dapat petunjuk. Jadi manusia dalam hidup itu ada yang dapat petunjuk, ada yang tersesat. Kita dalam kehidupan ini sedang mengadakan perjalanan. Kata Nabi SAW, kullun nasi yaghdu, setiap manusia sedang mengadakan perjalanan. Faba'in nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Keadaannya ada yang menyelamatkan dirinya dan ada yang malah membinasakan. Yang menyelamatkan dirinya yang ikuti aturan Allah, maka dia akan menyampaikannya ke tempat yang penuh kenikmatan, yaitu surga. Tapi yang tidak mau mengikuti, tidak mau beriman, maka membinasakan dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitabnya, telah mengutus rasulnya dan memperjelas petunjuk itu. Dia tidak memaksa dan memberikan pilihan. Ya, tapi manusia, ya, malah menempuh jalan yang lain, meninggalkan kitabnya, meninggalkan beriman kepada rasulnya. Ya, maka kalau mereka nanti dihukum, mereka gak punya alasan. Ya Allah, jangan hukum kami. Ya, akan dikatakan kepada mereka, ya, bukankah telah datang peringatan kepada kalian? Rasul telah diutus, kitab telah diturunkan. Kenapa untuk mencari informasi kalian untuk masalah dunia kalian sampai mengkajinya, menelitinya, kalau zaman sekarang sampai searching di Google, ya. Tapi kenapa untuk kebenaran, untuk kebahagiaan, ya, kenapa kalian tidak mau mencari? Apalagi dipermudah untuk mencarinya, ya. Maka kalau mereka nanti dihukum, mereka nggak punya alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksudnya. Nah, ini golongan yang pertama yang kita ingin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar berada di atasnya, dan sifatnya sudah Allah terangkan. Tinggal kita menyesuaikan, bercermin kepadanya. Baik, sedikit lagi, kita nggak usah banyak-banyak. Golongan yang berikutnya adalah golongan orang-orang kafir. Sifatnya bagaimana dan apa balasan yang mereka dapatkan nantinya, yaitu pada ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Nah, ini golongan kafir. Tadi golongan mukmin. Ya. Kalau di Mekah dulu, ya, ketika Nabi SAW diutus, cuma ada 2 golongan, mukmin dan kafir, gitu ya. Baru pas hijrah ke Madinah, maka ini termasuk Madaniyah, turun setelah Nabi SAW hijrah. Baru ada golongan yang ketiga, yaitu munafikin, yang mereka sebenarnya nggak suka dengan Islam, tapi karena terpaksa, lingkungan mau nggak mau, mereka harus bergabung, gitu. Nah, yang kafir, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina kafaru, semuanya orang-orang yang kafir, yakni yang mengingkari apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang enggak beriman kepada yang diperintahkan untuk diimani.
nggak beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi dan rasul, hari kiamat, kepada takdir, ya. Sawa'un alaihim, sama saja. Kata kafir ini berasal dari kata kufur yang artinya menutupi. Sehingga orang-orang kafir mereka nutupi kebenaran terhadap dirinya. Ada cahaya kebenaran cuma dia tolak, dia tutupi dirinya. Seakan-akan seperti itu. Sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka. A'andzartahum, kau kasih peringatan atau tidak kau berikan peringatan, ya, dikasih nasihat atau tidak, diberikan peringatan, ancaman hukuman nanti di akhirat, ya, sama saja, percuma saja, ya. Mereka tidak juga akan beriman, ya. Yakni kepada mereka hanyalah ditegakkan hujjah agar mereka tidak dapat beralasan lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bahwa sebenarnya peringatan sudah disampaikan, ya. Maka pernyataan ini bukan berarti kita nggak usah nyampe kepada orang-orang kafir, nggak usah didakwahi, nggak usah, bukan berarti begitu, ya. Tetapi maksudnya adalah agar kita seorang dai nggak perlu memaksakan diri, ya, dan nggak perlu bersedih kalau mereka nggak mau beriman, ya, karena keadaannya sudah percuma saja. Sawa'un alaihim, mau dikasih peringatan atau tidak, mereka juga nggak akan beriman, ya. Ini sama seperti surah Yunus ayat 96 sampai 97. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berharap semua orang beriman dan mengikuti dalam petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada beliau bahwa tidak ada yang beriman kecuali orang yang telah ditetapkan oleh Allah dahulu mendapatkan kebahagiaan di awal ketika disebutkan. Dan tidak ada yang sesat kecuali orang yang telah ditetapkan oleh Allah dahulu mendapatkan kesengsaraan, ya, di awal ketika disebutkan. Maksudnya adalah di zaman dulu, zaman dalam takdir lauh mahfuz Allah tetapkan dia bahagia, maka dia akan beriman. Tapi ketika Allah sudah tetapkan dia ini bakal celaka, maka dia nggak akan beriman. Maka nggak perlu bersedih. Di surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala'allaka bahi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa." Boleh jadi kau hendak mencelakakan dirimu karena manusia tidak beriman terhadap bihadzal hadits, ayat Al-Qur'an yang kau bawa. Ya, enggak perlu bersedih. Ya, itu sudah enggak usah dipaksakan, juga enggak perlu bersedih kalau mereka enggak beriman. Ya. Jadi ayat ini hanyalah yang penting mereka sudah disampaikan dan mereka enggak punya alasan lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. A'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kenapa kok mereka bisa begitu? Ya, cuma di sini ada lagi. Imam Al-Baghawi menerangkan bahwa ayat di atas berkenaan dengan orang-orang yang telah ditetapkan sebagai orang-orang celaka dalam ilmu Allah sejak dahulu, ya. Dan pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebabkan sebab mereka kok tidak beriman. Yang kita enggak perlu maksakan diri intinya. Kenapa kok mereka enggak beriman? Peringatan berbagai macam cara ditempuh, dilakukan, dikasih perumpamaan, diajak baik-baik, kok enggak beriman? Jawabannya adalah ini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah sudah mengunci hati dikerak, ibarat sudah dikempok, udah nggak bisa dibuka lagi pagar, gitu ya. Apa yang ditutup, dikunci mati, nggak bisa kita buka lagi hati, ya. Sehingga nasihat itu seperti cermin mantul, gitu ya, mental, gitu ya. Dan pendengaran mereka, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan sumbatan, ya. Padahal ini adalah sebab-sebab hidayah, ya. Orang ini tidak dapat menerima petunjuk dan segala macam nasihat, ya, tidak akan berbekas kepadanya disebabkan kekafiran dan kerasnya hati mereka setelah tampak kebenaran bagi mereka. Sudah jelas kebenaran, cuma mereka nggak mau beriman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala hukum dengan mengecam, menutup hati, ya, dan tidak memberikan taufik untuk mengikuti petunjuk itu. Qatadah mengatakan setan telah menguasai mereka karena mereka selalu menaatinya. Maka Allah hukum dengan kunci mati. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengunci mati itu bukan enggak ada alasan, tapi ada alasan. Karena mereka di awal ketika nasihat disampaikan sudah menolak duluan,
selalu ditolak, maka mau Allah tetapkan dikuncilah hatinya, ditutuplah ya hatinya sehingga nggak lagi menerima nasihat. Dan pendengaran mereka pun sama, penglihatan mereka ditutup sehingga mereka tidak dapat melihat petunjuk, tidak dapat mendengar petunjuk, dan tidak paham petunjuk ketika disampaikan. Ibarat udah mati gitu ya, udah mati. Kalau masih sakit masih bisa disembuhkan, tapi kalau sudah mati udah nggak bisa dihidupkan lagi, kayak gitu ya. Kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Al-A'mash berkata, Mujahid memperlihatkan kepada kami telapak tangannya untuk memberikan contoh. Mereka generasi salaf terdahulu memandang bahwa hati itu seperti ini, seperti telapak tangan. Ketika seorang hamba melakukan dosa, maka akan terlipat. Kalau dia lipat dengan kelingking, gitu. Kemudian ya dengan jari dan berbuat seperti dengan jari yang sedikit ketutup, akan dicap seperti ini. Inilah yang disebut dengan ron. Udah nggak bisa kebuka lagi, kayak gitu perumpamaannya. Sama seperti di surah Mutaffifin, ron namanya roin. Ya, 31 sedikit lagi. Penglihatan mereka ditutup, wa ana absarihim gisyawah, yakni mereka tidak dapat memperhatikan dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mereka dengar dan mereka lihat. Tidak dapat mengambil pelajaran dari sekitar, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tampak bagi mereka di cakrawala, di alam semesta ini, di permukaan bumi dan pada diri mereka. Sarana-sarana untuk memperoleh petunjuk dan kebaikan telah ditutup bagi mereka. Dan ini adalah merupakan hukuman yang disegerakan, dan hukuman yang akan datang nanti adalah azab yang pedih. Hukuman di dunianya udah nggak berfungsi lagi, ya pendengaran, penglihatan dan hati untuk mendapatkan petunjuk, ya. Dan di akhirat ada lagi hukuman berikutnya, yaitu azab yang pedih berupa azab neraka, dan sebelum di akhirat juga ada azab kubur. Dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di samping nanti dibangkitkan dalam keadaan tuli dan buta, karena ketika di dunia pura-pura buta dan pura-pura tuli, maka dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Thaha, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan himpunkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Karena di dunia pura-pura buta, nggak mau melihat ayat Allah. Dan juga tuli. Dan dia berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabbi, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku di dunia bisa melihat. Allah balikin, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Demikianlah, sudah datang kepada ayat kami, tapi kamu melupakannya. Maka jawabannya pada hari ini, kamu pun sama dilupakan. Jadi disesuaikan balasan. Ketika di dunia pura-pura buta terhadap ayat-ayat Allah, pura-pura tuli terhadap ayat-ayat Allah, maka hukumannya dibangkitkan betul-betul buta dan betul-betul tuli. Nah, itu ya. Terakhir kita lihat di sini, walahum adzabun azim, dan bagi mereka siksa yang sangat berat, yakni kedua ayat di atas menjelaskan tentang sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berlakukan bagi orang yang sombong dan keras kepala setelah kebenaran tampak, yaitu dihalangi dari memperoleh hidayah dan taufik. Allah jadikan panca indera mereka tidak berguna lagi bagi mereka, sehingga mereka tidak beriman dan tidak memperoleh petunjuk. Demikian pula pada kedua ayat di atas terdapat peringatan agar berhenti dari kekafiran, kezaliman, dan melakukan kerusakan, di mana itu semua mengharuskan pelakunya mendapatkan azab yang pedih. Imam Al-Baghawi berkata, Ahlus Sunnah berkata, Allah menghukumi kafir ya terhadap hati mereka karena pengetahuannya sejak awal tentang mereka. Ya, kenapa Allah tetapkan hati mereka kafir dan gak beriman? Karena Allah sudah tahu nanti gimana keadaannya dan sikap mereka terhadap petunjuk Allah. Ya, maka Allah sudah cap saja. Bukan berarti karena Allah zalim, ya, tapi Allah sudah tahu duluan gitu. Nah, inilah golongan yang kedua, orang-orang kafir. Ibarat orang udah mati, ya udah nggak bisa dihidupin gitu ya. Yang mau menghidupkan siapa? Ya Allah. Kalau Allah berkehendak lain, Allah bisa hidupkan dia. Tapi kalau udah mati, kalau masih sakit masih bisa diobati ya, makanya kalau orang munafik baru nih Allah sebut beda lagi, fi qulubihim marad, hati masih
ada apa penyakit, tapi bisa saja sembuh, bisa juga malah lebih berbahaya. Ya. Cuma kalau orang munafik ini penyakit, ya mereka nggak obati jadi nanti kepada orang-orang golongan orang-orang kafir, mati juga hatinya. Ya. Awalnya itu ada penyakit, cuma penyakit ini nggak disembuhkan dengan belajar agama, ya berusaha mencari yang hak. Akhirnya semakin kronislah penyakit ini dan akhirnya sama seperti orang-orang kafir. Nah, itu. Jelas Pak ya tentang ayat apa ini 4, 5 dan 6. Saya kira cukup sedikit aja, yang penting bisa difahami. Ya gambarannya sudah jelas. Ya kita nggak banyak-banyak, segitu aja dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya silakan. Di situ ada falah, falah sama pola sama. Falah? Ini artinya. Falah sama? Pola. Pola karena di sini ada yang ajan itu kan hayya ala pola gitu kan. Saya mau benerin udah dibetulin juga emang. Biasanya begitu ya. Iya, saya salah itu pengucapannya. Nggak ada artinya kalau pola. Nggak ada artinya. Harus hayya alal falah pakai fa. Iya. Falah. Kalau nanti udah saya bilang falah pak, besoknya falah. Nah, mungkin karena kebiasaan ya susah merubah. Iya. Memang jadi, bagus. Nggak ada artinya kalau falah. Harus falah. Gitu. Ini udah pemerintah. Udah belum? Apa tuh? Banyak. Oh, udah. Saya mau nanya Iya. dari sekian nabi ya, Nabi Isa jabatan Injil, Nabi Musa, Taurat. Kan dari kaum Nabi Daud ini Jabur itu saya kurang paham itu umatnya mana ya? Iya. Jadi umatnya itu Bani Israel. Bani Israel. Yahudi. Oh Yahudi juga. Yahudi. Oh, Betul. udah sendiri. Jadi apa namanya? Urutannya kan ya. Berarti maksudnya Yahudi. Yahudi. Jadi sama jadi nama Yahudi gitu. Yahudi, betul. Bani Israel. Antara Nabi Musa dengan Nabi Daud itu satu masa itu. Jauh cuma setelahnya. Kan urutannya Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria. Nah, terus baru nanti ada Daud, Sulaiman. Nah, itu berarti agak jauh jaraknya. Gitu. Nah, ini dia Bani Israel. Bani Israel. Bani Israel. Jadi Bani Israel itu paling banyak nabi dari kalangan Bani Israel. Ya, nabi apa namanya? Rata-rata kan Nabi Ibrahim alaihissalam punya 2 anak dari Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Dan Nabi Ishak banyak Bani Israel, Yakub, Yusuf, semua itu Bani Israel. Sampai Nabi Isa alaihissalam Bani Israel. Nah, kalau dari Nabi Ismail nggak ada nabi itu, sampai Nabi Muhammad SAW baru ada nabi. Gitu. Jelas Pak ya? Bani Israel maksudnya. Bani Israel. Ya baik, saya kira cukup hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan sedikit ini bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.